Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, selamat datang di channel The Pico News, pusat informasi yang keren dan cool. Kali ini pemirsa, saya ingin membacakan berita yang saya lansir dari tribunnews.com, di mana sekarang ini baru Januari tahun 2002. Jadi pemerintah akan mengeluarkan peraturan terbaru menyangkut gas LPG 3 kg. Jadi mulai sekarang ini orang-orang yang mampu atau ekonomi yang menengah ke atas itu sudah nggak bisa lagi ya untuk membeli gas 3 kg ini. Dan di foto ini, atau bahkan kita bisa lihat sendiri mungkin di tabung gas 3 kg ini hanya untuk masyarakat miskin. Padahal kadang orang kaya pun, orang mampu itu membeli gas ini. Sebenarnya nggak boleh ya pemirsa, karena gas ini adalah gas subsidi. Pemerintah mensubsidi untuk dipakai orang miskin saja. Orang kaya nggak boleh pakai ini. Saya sendiri sebenarnya nggak pakai gas ini, bukan karena saya udah merasa kaya, tapi saya pikir ini bukan untuk saya. Ini untuk masyarakat yang kurang mampu. Kalau kita mampu, harusnya kita nggak mengambil hak yang bukan hak kita. Itu prinsipnya. Jadi saya bacakan dulu pemirsa, tapi sebelum saya bacakan silahkan subscribe dulu agar channel ini dapat terus memberikan informasi yang berguna bagi kita semua. Begini aturan terbaru beli gas LPG 3 kg tahun 2002. Orang kaya nggak bisa lagi. Nah, gas ini, ini gas yang biasa, yang warna hijau 3 kg, tulisannya jelas hanya untuk masyarakat miskin. Bangkapos.com. Oh, ini Bangkapos ya, bangkapos.com. Tapi linknya bangka.tribunnews.com. Tapi di halaman ini bangkapos.com nih, nggak tahu nih yang mana yang benar. Mungkin ini Tribun News ini copy dari Bangka, tapi kenapa dia masih Bangkapos ya? Saya juga tidak mengerti. Akan ada aturan baru mengenai konsumsi LPG 3 kg. Mulai 2002 ini orang kaya tidak bisa beli lagi LPG 3 kg. Ya, pemerintah berencana mengubah skema subsidi liquefied petroleum gas (LPG) atau LPG tabung 3 kg pada tahun 2002. Kepala Pusat Kebijakan APBN Kementerian Keuangan Ubaidi Soheh Hamidi mengatakan, berdasarkan hasil pembahasan anggaran pendapatan dan belanja negara 2022 dengan DPR, disepakati bahwa pemerintah bakal melakukan transformasi subsidi LPG 3 kg dari semula berbasis komoditas menjadi berbasis perorangan di tahun 2022. Pemerintah berkomitmen untuk terus memperbaiki aspek ketepatan sasaran penerima subsidi LPG. Dengan skema yang berbasis pada komoditas, distribusi LPG tabung 3 kg bersubsidi saat ini masih bersifat terbuka sehingga seluruh golongan bisa saja mengakses komoditas tersebut. Walhasil, pelaksanaan subsidi LPG menjadi berisiko tidak tepat sasaran. Jadi selama ini ya itu karena dia bersifat terbuka, jadi berisiko tidak tepat sasaran gitu ya pemirsa. Jadi yang diperuntukkan untuk masyarakat miskin pada praktiknya, pada kenyataannya, ini orang-orang kaya menggunakan gas subsidi ini sebenarnya nggak boleh ya.
Dalam pelaksanaannya, subsidi LPG belum tepat sasaran serta belum efektif dalam menurunkan kemiskinan dan ketimpangan mengingat sekitar 75% dari anggaran subsidi masih dinikmati oleh kelas menengah ke atas. Ubaidi memastikan transformasi subsidi LPG tabung 3 kg bakal dilakukan secara bertahap dan hati-hati dengan mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat serta pemulihan ekonomi secara nasional. Pemilihan waktu yang tepat sangat menjadi perhatian pemerintah. Pelaksanaan transformasi subsidi LPG yang akan lebih tepat sasaran untuk masyarakat miskin rentan diharapkan dapat memberikan manfaat yang lebih optimal dalam mendukung upaya pemerintah mengurangi kemiskinan dan ketimpangan. Jadi ini bahasanya datar ya pemirsa, seperti hanya teoritis saja. Harusnya ini metodenya juga dia gambarkan bagaimana caranya. Apakah bila perlu, kalau menurut saya setiap orang yang mau membeli subsidi 3 kg itu mungkin harus menggunakan KTP, tapi KTP tidak bisa melihat ini orang kaya atau orang miskin. Ini perlu ada orang yang sangat berkomitmen yang bisa ngontrol ini, atau mungkin perlu menurut saya dibuatkan punishment ya bagi orang kaya yang dinilai tidak layak menggunakan subsidi 3 kg ini, akan dikenakan punishment atau denda di tempat. Itu contoh ya pemirsa kalau menurut saya. Jadi orang juga tidak seenaknya mengaku miskin dan membeli LPG yang bersubsidi. Dan bahkan menurut saya ini harusnya KPK juga bisa turun tangan, karena dikhawatirkan ini ada oknum-oknum di sini yang bermain. Misalnya dia bisa saja menjual LPG ini kepada orang mampu dengan catatan dia terima uang, misalnya berapa selisih dari LPG subsidi dan non subsidi, dia tawarkan selisihnya ini setengahnya, bagi dua, kira-kira begitu. Jadi menurut saya ide ini memang tepat, harusnya dari dulu pemerintah sadar, bukan hanya sekarang. Dan mudah-mudahan ini bukan hanya retorika saja, tapi benar-benar dijalankan oleh pemerintah, lalu dikontrol dengan baik dan benar. Jangan sampai ada oknum-oknum yang memainkan ini gitu, karena ini bisa saja dimainkan. Yang sebelumnya semua orang bisa beli, jadi nggak tertarik. Karena sekarang dibatasi, akhirnya banyak yang tertarik, orang-orang mampu. Di sini oknum-oknum bisa mencari celah, kesempatan, peluang untuk bagaimana mengorupsi ini. Ini berbahaya ya pemirsa. Ya sebenarnya harusnya masyarakat sendiri yang sadar. Jadi jangan hanya kita menuntut pemerintah saja untuk tidak korupsi, tapi masyarakat juga harusnya memulai dari diri kita sendiri, tidak mengambil yang bukan hak kita. Kalau memang kita mampu, belilah LPG yang tidak subsidi, karena itu bukan hak kita. Dan karena ini hanya untuk orang-orang yang tidak mampu saja. Gitu pemirsa. Kalau kita sendiri nggak bisa berbuat jujur gitu ya, berbuat adil, bagaimana kita mau menuntut pemerintah agar pemerintah adil? Harus dimulai dari masyarakat itu sendiri. Jadi itulah berita yang saya bawakan kali ini pemirsa, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan silahkan komentar dan like, subscribe, dan share agar channel ini dapat terus memberikan informasi yang berguna bagi kita semua. Akhirnya saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.